Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kembali lagi kami pada pagi yang indah ini boleh berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga buat kemurahan Tuhan yang kami alami di sepanjang malam, di mana kami telah dipelihara Tuhan bagaikan menjaga biji mata Tuhan. Kami mengalami petiduran yang nyenyak. Terlebih khusus lagi pada pagi yang indah ini, kami boleh Engkau bangunkan dalam keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Bapa, kami mohon sebelum kami melakukan siaran langsung, merenungkan firman Tuhan ini, kami mohon Roh Kudus tolong kami supaya kami Tuhan dapat menangkap pesan-pesan Tuhan yang kami boleh terima dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan meneruskan judul renungan kita. Masih tetap pada judul yang sama, yaitu karakteristik orang yang disertai Tuhan. Dalam hal ini kita sudah beralih kepada Kejadian pasal 39 ya. Di hari Sabtu yang kemarin kita sudah membahas ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, pagi yang indah ini kita akan melihat bacaan yang terdapat di dalam kitab yang sama, Kejadian 39 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ya. Ayat yang ketiga demikian bunyi firman Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya ya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya ya. Ayat 3 sampai ayat yang keempat yang kita sudah baca. Di sini diceritakan ya bagian A, alinea pertama dari ayat yang ketiga dari pasal 39 ini berbunyi sebagai berikut. Setelah dilihat oleh tuannya ya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Saudaraku yang kekasih, pada bagian yang ke-10 ini kita melihat ternyata kehadiran Yusuf di tengah keluarga Potifar, dia mendapatkan anugerah dari Tuhan juga ya. Bahwa Yusuf adalah seorang yang rajin, pekerja keras. Ternyata ini diperhatikan oleh Potifar ya. Dia diperhatikan oleh Potifar ya. Kemudian pada ayat yang keempat bagian A, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Yusuf telah menjadi bagian dari keluarga Potifar. Dan dia tinggal di rumah Potifar, tapi rumah yang tidak satu atap. Dia tinggal di rumah yang berbeda. Ya, di zaman dulu, kalau seorang tuan memiliki budak-budak, mereka juga punya rumah tersendiri. Tetapi di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat bagian A, di sini Yusuf tetap serumah tetapi sudah rumah yang berbeda. Tadinya di rumah di tempat tinggal para budak. Sekarang dia sudah masuk lebih dalam. Dia bisa satu atap dengan Potifar ya, dengan keluarga Potifar. Ayat yang ketiga bagian A saya baca lagi. Setelah dilihat oleh tuannya. Jadi bukan pada waktu dia datang, ini sudah selang beberapa tahun mungkin ya. Dia bekerja di situ. Nah, dia diperhatikan oleh Yusuf, diperhatikan oleh Potifar. Saudara, begitu juga dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang baik, disertai Tuhan, tanpa kita sadari, setiap orang melihat kita. Amin, saudaraku. Apatah lagi Bapa di sorga. Jadi apapun yang kita lakukan ya, karena karakteristik kita baik, itu diperhatikan orang. Bukan cuma hanya diperhatikan orang,
Tetapi di ayat yang keempat bagian A, maka, ada kata maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ya, artinya apa? Yusuf semakin disayangi, ya. Yusuf semakin disayangi, ya. Kita lihat luar biasa kan? Yusuf semakin disayangi. Ia mendapat kasih tuannya atau dari Potifar. Apatah lagi oleh kita oleh Bapa di sorga. Kalau karakteristik kita baik, maka kasih Tuhan, ya, Tuhan akan lebih lagi menyatakan kepada kita, ya. Sehingga kita baca sebagai ayat 4 dikatakan apa? Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Apa bentuk kasih dari Potifar terhadap Yusuf? Apa itu? Ayat ini selanjutnya berkata, ya, saya baca lagi dari ayat alinea pertama. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Apa bentuk kasih tuannya? Di sini ada kata penghubung dan, ya. Dan ia boleh melayani dia. Yusuf boleh melayani siapa, saudara? Potifar, ya. Melayani Potifar. Cuman sampai situ tidak, ya. Ia mendapat kasih tuannya. Itu merupakan ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Inilah promosi yang diperoleh Yusuf dari Potifar. Saudaraku, kalau kita memiliki karakteristik yang baik seperti yang dimiliki Yusuf, maka kita bukan hanya diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, jemaat yang kita layani, tetapi kita mendapatkan kasih yang lebih sebelum kita, ya, dipercaya untuk masuk di dalam pelayanan. Yusuf sebelum dia serumah seatap dengan Potifar, diperhatikan oleh Potifar. Apatah lagi kita, Bapa di sorga sangat memperhatikan kita. Dan ketika kedapatan karakteristik kita semakin baik, maka kasih tuannya, ya, Yusuf dia kasihi oleh tuannya. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Bapa di sorga. Kasih Bapa melebihi kasih manusia, melebih lagi dalam hidup kita. Sehingga kita dari ayat yang keempat ini sampai ayat yang keenam, ini merupakan promosi. Berkat-berkat mengalir luar biasa, ya. Perhatikan, saya baca ayat selanjutnya dari ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, ya. Kemudian ayat selanjutnya kepada Yusuf. Perhatikan, saya baca sampai ayat yang keenam. Ini promosi dari Tuhan. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa. Perhatikan, diberikannya kuasa itu disebutkan sampai 4 kali, ya. 4 kali. Perhatikan. Yang pertama, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. 1, 2, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. 2, sejak ia memberikan kuasa. Ketiga, kata memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, ya. Ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya 4 kali. Kata diserahkan itu diberikan kepada Yusuf, ya. Ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ya, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat yang ke-6, apa yang terjadi? Di ayat yang ketiga dikatakan setelah dilihat oleh tuannya, karakternya bagus, dia dapat dipercaya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 menceritakan tentang apa? Ini promosi yang Tuhan berikan kepada Yusuf di tengah-tengah keluarga Potifar. Apa promosi itu? Yusuf dari seorang budak yang tadi cuma menangani ladangnya, ya, peternakannya, sekarang dia akan menjadi apa? Ketua urusan rumah tangga Potifar. Wow, menjadi juru kunci, ya, juru kunci, kepala urusan rumah tangga, petinggi, pengawal istana, pengawal raja.
bukan sesuatu yang sembarangan. Seorang budak diangkat oleh Tuhan. Saudaraku, percaya atau tidak, kalau kita punya karakter yang baik, sebagaimana yang dialami, pengalaman yang dialami oleh Yesus, akan menjadi pengalaman kita. Promosi demi promosi kita akan alami. Amin, saudaraku. Maka melalui renungan ini, mari kita berusaha supaya kita bisa menjadi seperti Yusuf, memiliki karakteristik yang baik, sehingga dia disertai Tuhan terus menerus. Amin, saudara. Bukan cuma itu, bahkan firman Allah menyatakan ayat yang ke-6 bagian akhir, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara tahu, ini menceritakan tentang apa? Kita begitu indah di hadapan Tuhan. Manis, ya, di sini katakan manis sikapnya, sikap dan elok parasnya. Sikap itu bicara karakteristik. Ya, kita lihat enak dipandang, indah dipandang, baik orang, terlebih Bapa di sorga. Puji Tuhan, semoga kiranya bagian ke-10 ini kembali boleh memotivasi kita, sehingga kita bisa, ya, mengevaluasi karakteristik kita, agar kita dikasihi lebih. Haleluya. Yusuf disayangi lebih daripada saudara-saudaranya oleh ayahnya Yakub. Di rumah Potifar dia dikasihi Tuhan lebih, sehingga ia dipercaya mendapatkan promosi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, biar kita semakin hari semakin memperbaiki, menambah karakteristik kita semakin baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mengakhiri renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami diingatkan betapa pentingnya kami memiliki karakteristik yang baik, sehingga kasih orang-orang di sekitar kami, terlebih kasih Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, terlebih memampukan kami mengaplikasikannya dalam hidup kami di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda, sehingga kami semakin diberkati dan orang juga diberkati melalui karakteristik kami dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, ya, sampai kita bertemu kembali pada besok pagi hari, waktu yang sama. Shalom.